Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar? Tentu baik, bukan? Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Saiful Bahri dengan mapel mata pelajaran administrasi umum. Baik, anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang analisis jabatan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kita yang baru, yaitunya identifikasi jabatan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti presentasi saya berikut ini. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah melihat menganalisis persyaratan personil administrasi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, pengertian personil administrasi kantor. Ini ada 4 pengertian ya. Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pengertian sesuai dengan pegawai swasta. Pengertian sebagai pegawai negeri dan pengertian sebagai pegawai tetap. Nah, kita lihat dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan personil kantor adalah pegawai, anak buah, awak. Nah, mungkin anak sekalian baru mendengar ya, awak. Ada juga ya pengertian personil itu awak. Ada, contohnya awak pesawat, berarti itu adalah personil pesawat. Berikutnya pengertian personil kantor itu juga termasuk pegawai swasta. Pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah. Mereka digaji oleh perusahaan swasta itu sendiri. Nah, itu namanya pegawai swasta. Sekarang ada lagi kita lihat di sini adalah pegawai negeri. Pegawai negeri adalah orang yang bekerja tentunya di instansi pemerintah dan mereka digaji oleh negara atau pemerintah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pegawai tetap. Nah, pegawai tetap adalah pegawai yang sudah diangkat resmi, memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangannya tetap. Baik dia bekerja di instansi pemerintah maupun dia bekerja di instansi swasta. Nah, kesimpulannya anak-anak sekalian, bahwa personil kantor adalah orang-orang atau karyawan, pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam swasta. Oke, saya ulang kembali ya. Bahwa personil kantor adalah orang-orang atau karyawan, pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Enak kan jadi pegawai? Nah, sekarang kita lihat macam-macam personil kantor. Nah, macam-macam personil kantor. Nih. Nah, ada namanya administrator. Ya, ada juga kita sebut dengan manajer atau kita sebut juga dengan staff atau pembantu ahli. Yang terakhir worker. Kita lihat satu-satu ya. Nah, administrator adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain. Jadi kalau kita menggerakkan orang lain itu manajer ya. Siapa tuh yang suka mau menjadi manajer? Yang suka menggerakkan orang lain? Nah, berikut staf atau pembantu ahli adalah para tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Yang terakhir, worker. Worker adalah para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanaan pekerjaan-pekerjaan kantor. Jadi yang bekerja saja
itu disebut worker. Nah, sekarang kita lihat tugas dan tanggung jawab dari personil kantor. Nah, yang pertama, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Dia bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang kedua, administrasi bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua dokumen atau warkat atau surat, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Ketiga, bagian keuangan atau kasir yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas atau cash flow, baik itu kas masuk ataupun kas keluar. Keempat, sekretaris yang bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bidang lainnya, serta membuat surat keluar atau baik surat masuk ataupun surat keluar. Yang kelima, penerima tamu. Penerima tamu bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Nah, sekarang perangkat kerja personel kantor. Umumnya perangkat kerja yang dibutuhkan berupa biasalah meja, kursi, lemari arsip atau filing kabinet, alat tulis, kertas tulis, komputer atau laptop, mesin tik kalau ada mesin tik sekarang sekira nggak ada lagi mesin tik, pesawat telepon dan lain-lain sebagainya. Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi adalah komputer. Oke anak-anak sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga Anda dapat memahaminya dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Oke, jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.